Oke, sebelum kita melakukan praktek, kita harus menggunakan safety first. Yang pertama adalah wear pack, yang kedua jeans, yang ketiga adalah safety shoes, yang keempat masker, yang kelima kacamata, lalu yang terakhir adalah sarung tangan. Yang pertama ada rahang tetap. Rahang tetap tuh bagian sini. Rahang geser bagian sini. Rahang luar bagian sini. Siapin dulu ini. Rahang dalam bagian sini. Baut pengunci. Grip geser. Skala utama. Skala nonius. Skala inci. Tangkai kedalaman. Setelah itu, kita akan menandai spesimen dengan ukuran yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kegunaannya mesin potong atau cara-cara untuk ituin mesin potong. Oke, yang pertama, ini ada tombol off atau untuk mematikan, dan yang tombol yang putih untuk menghidupkan mesin. Oke, kita matikan. Kalau ini adalah tombol emergency untuk kalau misalnya sesuatu ada kejadian langsung tekan tombol emergency. Nah, ini untuk mengeluarkan air coolant, dan ini untuk mengatur kecepatan. Dan pada bagian ini untuk mengatur kecepatan turun naiknya ini kecepatan turun, dan ini untuk mengunci bahwa kalau ini sudah tidak turun. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan proses pemotongan. Setelah material diletakkan di atas mesin, mesin pemotong akan dihidupkan lalu diturunkan secara perlahan. Setelah proses pemotongan selesai, di sini rekan kami akan menjelaskan cara penggunaan mesin milling terlebih dahulu. Tahu kali, ini untuk cara untuk on off-nya untuk menghidupkan mesin tersebut. Hidup. Oke. Untuk cara menghidupkannya, kita harus ituin tanda ini supaya berputar. Dan ini untuk mutar ke kiri, mutar ke kanan. Ke kanan dia. Ini untuk off-nya. Ini untuk mutar ke kiri. Dan ini off-nya. Nah, ini di sini kan ada terdapat sumbu XYZ. Nah, untuk sumbu X terdapat dia pada untuk kanan kiri. Sumbu X. Sumbu X. Dan sumbu Y terdapat pada bagian ini. Maju, mundur. Oke. Untuk sumbu Z terdapat pada bagian ini. Untuk maju mundur. Atas naik turun. Ini. Untuk ke belakang ini naik, turun. Untuk ke depan itu dia naik. Ya udah, masa aku begini. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
kita lanjut ke pemasangan mesin milling tersebut. Oke teman-teman, di sini kita akan memasang end mill. Oke, di sini kita memakai kunci Inggris untuk menahan ini supaya tidak berputar saat kita memasang. Oke, yang ini ada kunci kolet untuk ituin rumah kolet agar bisa merekat. Oke, ini namanya kolet untuk itunya end mill. Oke, kita langsung praktekkan untuk memasang bahan tersebut. Pertama-tama kita masukkan rumah kolet ini ke kolet, lalu kita masukkan end mill di lubang yang ini. Kita masukin sesuai lubangnya, langsung kita pasang. Dia putarnya ke kanan untuk merekat. Oke, jangan lupa kunci Inggris ini kita iniin supaya tidak berputar. Kita pakai kunci kolet. Oke, udah ketat. Kita cek dulu sebelum mau menghidupkan. Oh ya, sebelum menghidupkan jangan lupa ituin kunci Inggrisnya biar nggak terpental ya. Oke. Sebelum kita mau ituin praktek kerja, kita ngecek dulu ininya end millnya itu goyang atau udah pas. Oke, kita sesuai. Oke, kita matikan. Kalau sudah pas, langsung kita ke praktek kerja. Terima kasih. Berikut ini merupakan proses pemakanan sumbu X, Y, dan Z. Ini nggak rata nggak sih? Udah biar aja. Ini keren nanti. Apa lah? Nah, lagi. Oke. Kecepatan. Ringan kali nih, sumpah. Ringan. Orang masih kecil kayak gini, Jo. Apa nggak ringan?
setelah sudah melakukan benda kerja, kita harus membersihkan atau merapikan kembali mesin milling tersebut. Hari ini gantung ya. Kita membuka kunci kolek. Ini jangan lupa kita setelah kita ituin, kita lepas rumah koletnya, dan kita harus ada alas biar supaya mata milling ini tidak patah pas saat jatuh. Jadi kita udah standby. Oke, kita buka, oke, kita lepas baik-baik. Tremor iya, ribet nih. Oke. Dan kita kembalikan sesuai ke tempat semula. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan cara menggunakan mesin bubut. Jadi kali ini tahap pertama dalam menggunakan mesin bubut adalah hidupin stop kontak di belakang mesin ke arah ketiga. Nah, jadi setelah kita hidupkan, jangan lupa buat cek dulu kondisinya semua gimana, mesinnya apa segala macam. Ini buat tes coba ini ya, bubutnya hidup apa enggak. Nah, hidup. Nah, setelah itu baru di sini ada namanya mata pahat. Mata pahat sama ini penguncinya. Kuncinya. Kuncinya sama ini penguncinya. Jadi setelah itu kita akan lanjutkan pemasangan mata pahatnya. Nah, jadi nah ini kita pasang mata pahatnya. Oke, setelah kita mengunci mata pahatnya, usahakan mata pahatnya itu pas di tengah ya kawan-kawan semuanya. Tuh, sesuai dengan ininya. Oke, jadi setelah itu kita akan mencoba apakah mata pahatnya pas sudah pas di tengah. Itu untuk apa bilang? Ini namanya apa? Bilang aja untuk majuin. Untuk majuinnya. Ini yang buat majuinnya. Nah, ini buat bagian ini nih. Kanan kirinya, kanan kiri. Nah, buat pengaturan sudutnya ada di sini. Kita bisa ngatur sudutnya lewat sini nih. Ini buat majuin mundur belakang bagian ininya, bagian yang kecilnya, bagian mata pahatnya. Nah, jadi setelah ini kita masang lagi benda kerja. Ini contoh benda kerjanya yang mau dibubut. Ini usahakan
Sebelum itu jangan diketatin dulu karena kita akan mencoba materialnya apakah sudah simetris atau belum. Nah, materialnya kurang presisi atau apa, kita coba dikit-dikit, dikit-dikit, agak simetris. Nah. Proses berikut ini adalah proses pemotongan ujung benda kerja secara datar untuk menghasilkan permukaan yang halus dan rata. Proses ini biasanya disebut juga dengan proses facing. Udah, habis memo. Proses berikutnya adalah proses turning. Proses turning adalah proses permesinan untuk mengurangi material dari permukaan benda kerja yang berputar menggunakan alat potong. Proses ini adalah proses pemotongan sudut tajam pada tepi benda kerja untuk menghasilkan sisi miring yang disebut chamfer. Nah, jadi setelah kita buka mata pahatnya dan lepasin materialnya di mesin bubutnya, jangan lupa buat matiin mesinnya lagi kawan-kawan. Jadi matiin mesinnya tetap di belakang kayak tadi. Nah, ini kan ini arahnya jam 3. Kita arahin ke arah jam 12. Dah, mati. Oke. Tampak bawahnya? Oke. Saya akan menjelaskan hasil bubut menggunakan kaliper. Oke, tinggi keseluruhannya itu berada di 50,4 mm. Oke, selanjutnya mengukur panjang tingkat pertama itu berada di 25,8 mm. Selanjutnya ketinggian tingkat kedua, selanjutnya panjang tingkat kedua, bentar, itu berada di 25,4 mm. Selanjutnya menghitung lebar, diameternya terdapat di 20,5 mm. Selanjutnya diameter tingkatan kedua itu berada di 16,6 mm.
Di sini saya akan menjelaskan hasil miring menggunakan alat ukur yang bernama kaliper. Oke, yang pertama menghitung kepanjangan dari hasil miring tersebut yaitu 73,6 mm. Selanjutnya tinggi dari miring itu ada di 22,3 mm. Selanjutnya lebar yang di atas ada di 22,5 mm. Selanjutnya ada di kedalaman bagian sini berada di 10 mm. Selanjutnya ada lebarnya berada di 21,4 mm. Selanjutnya berada di kedalamannya 12,5 mm. Kedalaman sini 8 mm.